yang kami nantikan Tuhan. Engkaulah yang kami rindukan di setiap langkah hidup kami. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, jikalau pagi hari ini Kau berikan kesempatan yang indah bagi kami untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hidup kami, biarlah Tuhan yang menuntun setiap hidup kami. Bahkan ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, berikanlah konsentrasi yang baik bagi kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman, hidup kami hanya tertuju kepada Allah. Segala hal yang ingin mengganggu kami usir, kami tolong patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Tuhan yang mengagari hidup kami bahkan ruangan ini, sehingga ketika kami mendengar firman, kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau perlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan kembali. Jemaat Tuhan juga yang mengikuti ibadah ini secara live, saya persilakan dulu. Baik, shalom. 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 Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Setelah sekian lama kita jarang ketemu, kita ketemunya di media sosial. Ya, akhirnya kita ketemu juga, ya. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir hari ini semua ada dalam kondisi sehat-sehat. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. Nanti kita akan membacakan cara silih berganti. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah ruah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Ya, sudah kita baca ini mah firman Tuhan yang sudah berulang kali, sudah hafal semua. Benar jemaat Tuhan? Berarti belum hafal. Baik, hari ini kita masih tema yang sama adalah tekun berdoa. Ini adalah minggu yang keempat kita mendengar kebenaran firman Tuhan tentang tekun berdoa. Tekun artinya rajin, tidak pernah putus-putusnya, selalu berkesinambungan. Tekun artinya tidak berputus asa. Asa artinya harapan. Tidak berputus harapan, tidak berputus asa. Kalau asas dasar artinya, ya,
asas artinya dasar. Kalau hanya asa artinya harapan. Tidak putus asa, tidak putus pengharapan. Ada sebuah pengharapan di dalam Kristus. Kita sudah banyak belajar bagaimana kita berdoa. Ya, minggu pertama, kedua, tiga, keempat hari ini. Ya, kalau minggu yang lalu bahwa doa mampu mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dengan berdoa kita akan kuat. Dengan berdoa kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau tanggal 8 saya menyampaikan bahwa kalau kita berdoa maka kita harus yakini. Kita harus berani meyakini bahwa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu didengar atau dikabulkan oleh Tuhan. Jangan ada keraguan di dalamnya. Hari ini kita mau belajar dengan kehidupan jemaat yang mula-mula, bagaimana mereka mengikut Tuhan, bagaimana kehidupan mereka ketika mereka bertekun di dalam doa. Apakah dampaknya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita tekun dalam doa? Di ayat ini ya dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya. Kita di sini adalah kumpulan orang yang percaya. Adapun bakat dua, adapun jemaat GGP Kabar Baik yang ada di sini, mereka sehati. Nah, ternyata dampak ketika kita tekun berdoa, hal yang pertama, tercipta sebuah kesatuan. Ketika kita rajin berdoa, ketika kita tekun berdoa, maka dampak pertama yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umatnya di bakat dua ini, pertama tercipta kesatuan. Tercipta sebuah kesatuan apa? Dengan sehati sepikir. Jemaat bakat dua selalu sehati berdoa. Kita sudah lakukan di tanggal 16 sampai tanggal 18, Senin, Selasa, Rabu. Puncaknya di hari Rabu, perjamuan kudus. Walaupun saya tidak bersama-sama di sini perjamuan kudusnya, saya mengikuti. Karena ibadahnya secara Zoom. Sehati sepikir, kita datang ke tempat ini untuk berdoa. Kenapa kita harus sehati sepikir? Supaya tidak ada celah bagi iblis untuk mencerai-beraikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya tidak ada celah bagi omongan-omongan yang tidak baik, supaya kita tidak tekun datang beribadah di hadapan Tuhan. Ketika kita tekun berdoa, kalau ada orang ngapain sih ke gereja? Capek-capek doang. Ini lagi PPKM, lagi corona, di gereja nanti bahaya. Ketika kita memberi diri di hadapan Tuhan, perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Siapa yang tidak pernah ke pasar di tempat ini? Rata-rata ibu ke pasar, karena saya juga suka ke pasar. Kadang 2 kali seminggu ke pasar. Tetapi ketika kita tekun berdoa, menyerahkan seluruh totalitas hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan selalu jaga. Tuhan selalu jaga. Kalau di gereja mah nggak ada corona, karena kita sudah bersih kan, bersih semua, sudah mandi. Kita juga masa lama, jauh-jauh. Ya jangan sampai ke tempat lain kita berani dikit gitu. Tetapi ke gereja kita dikit gitu ya. Kalau ke sana berani dikit, kalau ke gereja takut dikit gitu ya. Jadi jangan ya. Kita harus tanamkan dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Amin. Perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidup kita.
Bukan berarti saya mengatakan tidak ada corona, ada, kita tetap selalu waspada. Jangan bersentuhan. Tadi ada yang bersentuhan gak ini? Gak ada kan? Dari jauh. Dari jauh. Kalau sentuh langsung semprot. Nah. Jadi gitu. Jadi ketika kita tekun berdoa, maka kesatuan hati itu akan selalu ada. Walaupun banyak omongan dari luar sana, jangan hati-hati loh. Tetapi kita berkata, jangan takut. Ke rumah Tuhan itu, Tuhan akan selalu sertai hidup kita. Jangan takut ke rumah Tuhan, tetapi selalu waspada. Pakai APBD-nya, maskernya jangan dibuka-buka, karena itu juga selalu menjaga. Kita terjaga untuk mencium semua bau, ya, karena tertutup. Nah, bagus juga sih kita pakai masker. Jadi kalau ada udara yang kurang segar, jadi kita tidak hirup. Ya, seperti itu. Jadi jangan takut ke rumah Tuhan. Ya. Sehati sepikir. Mari kita tanamkan dalam diri kita sebagai jemaat Tuhan di sini. Kita harus selalu sepikir, jangan terpecah belah oleh karena keadaan. Dalam kehidupan kita berumah tangga juga seperti itu. Jangan sampai terpecah belah oleh karena kondisi ekonomi. Akhirnya yang satunya, udahlah, aku mau ke rumah ibuku, pulangkan saja aku pada ibuku. Nah, kenapa dipulangkan, Dek? Kok mau dipulangkan? Iya, saya. Sekarang uangnya sudah nggak ada, udah menipis. Ada yang mau makan apa sama Koko? Nah, jangan sampai ada celah. Kita memberi celah, ya. Kita harus jaga, karena kita sudah berjanji sehidup semati, baik suka maupun dalam duka, sakit atau sehat, cantik atau tidak. Hanya maut yang memisahkan. Harus sehati sepikir, ya. Maka ketika selalu sehati sepikir, tercipta sebuah kesatuan, maka kehidupan itu akan senantiasa diberkati, bahkan menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Amin. Rumah tangga kita diberkati, bukan karena kita diberkati karena uangnya banyak dicurahkan terus dari surga. Tidak, tetapi ketika kedamaian tercipta dalam rumah tangga kita, maka kita juga bisa berkata, luar biasa Tuhanku, walaupun cukup setiap harinya, tetapi saya bersyukur kami tidak lempar sana sini, kami tidak tangkis setiap harinya, tetapi kami saling bahagia, saling merendahkan diri, datang berdoa di hadapan Tuhan. Itulah yang baiknya. Itulah dampak daripada ketika tekun berdoa itu, tercipta sebuah kesatuan. Ada kebersamaan, ya, tercipta kebersamaan selalu ketika kita hidup dalam kesatuan. Ada kebersamaan. Di tempat ini kita selalu bersama, sehati. Kita pakai baju merah, ya, kita pakai baju merah. Kita pakai baju hitam, ya, kita pakai baju hitam. Selalu ada apa? Kesehatian, ada kebersamaan. Besok kita perjamuan kasih, ya. Iya. Perjamuan kasih. Besok kita lomba, ya. Ya, kita rame-rame nggak usah datang. Jadi lombanya nggak jadi. Ini seperti itu. Mau lomba sama siapa? Nah, ini mungkin yang harus kita bangkitkan dalam diri kita sebagai umat Tuhan di tempat ini. Ya. Gregetnya itu masih kurang. Bersantai-santai aja.
Memang benar ilustrasi minggu kemarin, dengan adanya angin sepoi-sepoi akhirnya terbuai. Ini nih angin sepoi-sepoi ini yang membahayakan. Ketika ada angin tornado, dia bergangguan. Ketika angin sepoi-sepoi, ya makasih Tuhan, bagus banget, cuaca dingin, akhirnya udahlah, nggak usah datang. Seperti itu. Selalu ada kebersamaan. Mari kita untuk terus kebersamaan kita di tempat ini. Amin. Apalagi kita mau membangun gereja kita, harus tetap bersama. Gerakan 1000 lancar terus. Amin. Jangan ketahu kita ya. Boleh nanti kalau sudah ada guys sama saya ya. Tak saya besar itu. Bisa menampung banyak. Jadi seperti itu. Kita harus selalu bersama. Bagaimana ini bisa terbangun? Ya, kalau kita tidak mulai dari sekarang ya. Kalau dari kemarin kita sudah kasih ya. Nah, sekarang kita buat lagi. Kita gencarkan gerakan 1000-nya supaya bisa tercapai apa yang kita inginkan. Tuhan juga berkati. Bagaimana caranya? Kita tekun bawa dalam doa. Kita pendoa-pendoa ini, kita harus doakan jemaat kita. Berkati pekerjaan mereka, berkati semua usaha. Ketika sudah diberkati, jamah hati jemaat Tuhan supaya tergerak untuk gerakan 1000, jangan sampai tertutup hatinya. Amin. Jangan sampai kita diberkati tertutup untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus selalu terbuka. Ketika kita selalu terbuka, memberi hati untuk pekerjaan Tuhan, kita bisa rasakan bahwa pertolongan Tuhan itu, berkat Tuhan itu tidak pernah berkekurangan dalam hidup kita. Selalu ada. Saya juga selalu merasakan hal itu. Ya. Terkadang di saat tidak ada, memang saya selalu banyak dompet-dompetnya, dompet ini. Terkadang saya ini kurang uangnya. Beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, kok ini uang ada di sini? Berulang kali saya lihat itu tempat nggak ada. Kok tiba-tiba ada? Apa sih bisa pandang? Mau dengar kabar baik dari Bu Amel? Katanya ada apa? Coba lihat. Ya seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, ya. Kita sebagai umat Tuhan harus hidup dalam kesatuan. Sehati sepikir, pupuk rasa kebersamaan. Berikutnya, jangan mementingkan diri sendiri. Dari baik dia mah. Yang penting saya udah makan, biar aja postur di situ, bunyi-bunyi perutnya. Kasihan dia. Dia udah pusing, ya. Udah pusing. Kenapa? Kenapa postur? Itu tadi aku dibiarin sama Bang Daniel. Tidak benar ya Bang Daniel. Dia kasih sama postur. Nah, jadi seperti itu, ya. Ketika tercipta kesatuan, ada kesehatian, ada kebersamaan, dan ada hal untuk tidak mementingkan diri sendiri, selalu mementingkan kepentingan orang lain. Kita selalu pupuk itu dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Memang tidak gampang. Untuk berbagi itu tidaklah mudah. Tetapi ketika kita bawa di dalam Tuhan, tolong saya supaya saya bisa berbagi. Tuhan akan mampukan. Ya. Kogojo juga kalau bagi-bagi vitamin itu luar biasa. Itu tidak gampang buat Kogojo untuk beli vitamin. Itu butuh dana. Tetapi ketika bisa berbagi, melihat orang lain sukacita, nggak ada yang sariawan, luar biasa. Berkat juga sama buat Kogojo sampai sekarang selalu ada sukacita terus ya Kogojo ya. Ya, selalu berbagi vitamin.
vitamin C. Nah itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan ya, hidup dalam kesatuan. Kok bocor nggak mementingkan diri sendiri? Udah biarin aja gua aman, sariawan, makan cabai aja nanti gua aman. Tidak, tetapi kok bocor udah siapin. Ini buat Tuhan ya, kita sini. Makasih kok bocor, gitu ya, luar biasa. Ya, itu perlu kita contoh, ya. Perlu kita itu contoh seperti itu, hal-hal yang baik. Tetapi hal-hal yang tidak baik jangan kita contoh. Kita buang aja ke laut. Kalau hal-hal yang tidak baik, yang baik kita terapkan dalam hidup kita. Kalau yang jelek, buang ke laut, piu, gitu kan? Jadi seperti itu. Pertama tadi dampak ketika kita tekun berdoa. Pertama tadi tercipta kesatuan. Ada sehati sepikir, ada kebersamaan dan tidak mementingkan diri sendiri. Hal yang kedua, dampaknya ketika kita tekun berdoa di ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Hal yang kedua, mewartakan kasih Allah kepada semua orang. Kita selalu wartakan, kita selalu saksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Ketika saya sudah percaya Yesus, hidupku dipulihkan. Sekarang hidup saya berkeluarga selalu diberkati. Kami sekarang tidak lagi marah-marah. Kami selalu bersama. Bersama apa? Bersama berdoa. Bersama punya rencana. Kalau dulu saya punya rencana ini, suami saya punya rencana ini. Kalau dulu suami saya punya uang, saya suka ambil-ambil, saya simpan. Kalau dia sudah pergi, saya makan bakso. Nah, jadi seperti itu. Tetapi sekarang, karena saya sudah ada di dalam Tuhan, saya tinggalkan uang suami saya, uang saya juga, dan saya tidak ngambil-ngambil. Jadi saya terus terang, kalau saya butuh uang, Pak, saya butuh ini. Kalau mengambil tidak diketahui oleh orang lain, itu namanya mencuri. Hukum berapa itu? Jangan mencuri. Hukum ke-7, ya itu hukum Taurat, perintah Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanmu selain aku. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan begini semua itu. Berikutnya sampai ke-10. Terakhir ke-10, jangan mengingini. Bukan berarti kita tidak ingin uang suami kita. Kita ingin, tetapi kita harus minta. Jangan ngumpet-ngumpet. Kayaknya lagi banyak pemasukan hari ini. Dia nggak hitung-hitung itu uang. Ambil segepok gitu. Masuk kantong. Ambil segepok orang. Karena suami nggak hitung, karena terlalu banyak. Ambil terlalu banyak, ambil segepok. Udah umpetin dah. Sabar leha-leha ke sana kemari. Udah makan lah, sudah. Makanan kita di rumah, bikin sendiri. Karena sudah ambil segepok, jadi bisa makan yang enak di luar sana, tidak memikirkan anggota yang lain. Jangan ya. Kita harus saksikan ketika saya sudah di dalam Tuhan, tidak ada lagi yang tersembunyi di antara saya dan suami saya selalu terbuka. Kalau kami mau makan ini, kami juga harus makan bareng-bareng. Tidak ada yang makan ini, makan ini. Tetapi tetap sama. Tidak beda-beda makanannya. Mungkin porsinya aja yang beda di piring. Tetapi warnanya sama. Ya itulah. Hanya porsi yang berbeda. Tetapi menu sama. Kita harus saksikan. Ketika kami hidup di dalam Tuhan, akhirnya berkat itu selalu melimpah atas hidup kami. Amin. Amin. Kita harus selalu saksikan kepada yang lain
supaya yang lain yang belum percaya kepada Tuhan, mereka jadi percaya. Oh iya ya, boleh nggak Ibu ceritakan sama saya bagaimana sih? Nah, melalui itu ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kalau mereka juga melihat kesaksian hidup kita tidak baik, maka mereka tidak akan mencontoh kita. Mereka akan mengatakan, biarin, dia juga rajin ke rumah Tuhan, tapi tidak pernah ada perubahan. Tiap pagi juga marahan terus, panci melayang terus setiap hari. Jadi seperti itu. Tetapi kalau dilihat ada kedamaian, kita beritakan kepada yang lain, maka orang-orang yang belum percaya Yesus akan percaya Yesus melalui kesaksian hidup kita. Saya ada sampai hari ini, Cik, karena ini apa? Karena kasih karunia Tuhan. Jemaat mula-mula mereka rajin berdoa. Kalau kita baca di ayat 23 sampai 31, bagaimana jemaat ini berdoa, apa yang terjadi ketika mereka berdoa di ayat yang ke-31 ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka berdoa, ada kegerakan yang terjadi di antara mereka, sehingga mereka memberitakan. Ketika kita rajin berdoa, ketika kita tekun berdoa, maka kabar itu akan tersiar kepada orang lain melalui sikap hidup kita. Sikap hidup kita menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Itulah yang harus kita pupuk terus dalam hidup kita sebagai umat Tuhan di tempat ini. Nggak usah kita lihat orang lain, tetapi mari kita selalu terapkan dalam hidup kita. Kalau bahasa kami di sana adalah, kalau suka marah-marah itu tidak pernah berhenti. Biasanya kalau kita di sana pakainya bahasa mereka kretek. Ya, kalau di sini nggak tahu lagi. Kebanyakan ngomong. Iya. Di sini pakai apa? Cibras. Kalau sama kan di sana, kalau kebanyakan ngomong itu mereka kretek. Nah, itu ya. Hal yang ketiga tadi, kesatuan. Di dalam kesatuan tadi, sehati sepikir, ada kebersamaan, tidak mementingkan diri. Kedua, mewartakan kasih Allah dengan bersaksi dan mengatakan bahwa saya ada oleh karena kasih karunia Allah. Hal yang ketiga, ada kepedulian satu sama lain. Di ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Itu penjelasannya tadi sampai 37 ini. Dan mereka diletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, ayat 34 dan 35, adanya kepedulian, selalu peduli dengan orang lain, saling memperhatikan. Ya, mungkin tadi saya sudah singgung di poin pertama bahwa tidak mementingkan diri sendiri, saling memperhatikan. Mama Nando, Ibu Evi perhatikan saya juga memperhatikan Ibu Evi. Itu artinya saling. Ada timbal balik di dalamnya. Saya perhatikan Ibu Susi, yang Ibu Susi juga lihat saya kan. Nah, ada hubungan timbal balik di dalamnya, saling memperhatikan, hidup dalam kepedulian. Ketika kita hidup dalam kepedulian satu sama lain, maka tidak akan terjadi kekurangan seperti jemaat mula-mula. Mereka tidak berkekurangan. Kenapa? Karena mereka saling peduli. Selalu peduli satu sama lain.
akhirnya mereka tidak berkekurangan. Kita juga tidak akan berkekurangan di tempat ini kalau kita saling peduli. Kita peduli satu sama lain. Kita tidak egois. Ya, kasihannya gitu. Kita hanya sebatas ngomong kasihan, tetapi tidak ada action, tidak ada tindakan. Ya, supaya kita di sini tidak berkekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan sukacita, kekurangan senyum. Kita harus peduli. Kenapa selfie kurang senyum? Kita cari tahu. Ini ada masalah apa ini kurang senyum? Kita telusuri. Oh ini kalau asam anak kenapa dia murung? Ini anekdot. Ya, ada kejadian yang tiba-tiba. Ya, kejadian yang tiba-tiba. Nah, seperti biasanya. Oh ternyata transferannya belum cair. Oh ini masalahnya. Baik, misalnya kita doakan supaya transferan lancar. Bagaimana caranya? Kita bawa dalam doa. Saya juga nggak bisa tahan sama Bu selfie. Oh transferan belum cair Bu. Ini saya kasih nih segupuk. Tapi saya hanya mampu mengatakan, mari kita bawa dalam doa. Sesak di dada, kita bawa dalam doa. Karena segala kesesakan yang kita alami, hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita. Kita tidak mampu melepaskan kita dari segala kesesakan kita, dari segala kepusingan kita. Tetapi ketika kita bawa di hadapan Tuhan, segala kepusingan itu, segala kesesakan itu akan terangkat dan akan mendapatkan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Ini kita sudah merdeka, ya. Tentunya orang yang sudah merdeka akan bebas untuk berdoa, karena tidak hidup dalam dosa lagi, tidak hidup dalam tekanan lagi. Orang yang belum merdeka biasanya hidup dalam tekanan. Tetapi kita semua di sini anak-anak Tuhan sudah merdeka, sudah dimerdekakan melalui darah Kristus. Amin. Walaupun terkadang kita tidak merdeka ketika kita ngantuk. Tetapi pagi hari ini, puji Tuhan seperti tidak ada yang ngantuk. Amin. Karena masih pagi. Ya, itu luar biasa. Jadi kita sebagai umat Tuhan di tempat ini, supaya dampak itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus hidup di dalam doa. Nanti kalau kita pulang di rumah, kita bilang sama anggota keluarga kita, suami kita, Pak, Ma, Ci, kok tadi kita sudah belajar di gereja, supaya dampak kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita bahagia di dalamnya. Mari kita tekun berdoa. Jangan lagi ya sembunyi-sembunyi sama mama, sama papa. Jadi nggak ada lagi yang kita umpet-umpetin. Kita harus selalu terbuka. Kita harus hidup dalam kesatuan. Jangan lagi mementingkan diri ya Pak, Mama, Koko, Om, Tante. Tetapi kita harus hidup dalam kebersamaan. Kita harus menceritakan ini kepada saudara kita yang lain yang belum mendengar kasih Tuhan. Dan kita harus peduli kepada saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Ketika hal ini kita lakukan dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sukacita itu selalu ada dalam hidup kita. Sukacita selalu ada dalam hidup kita. Maka wajah kita menjadi wajah yang selalu cerah-ceri. Cerah-ceri, coba lihat kiri kanan, cerah-ceri yang pagi ini. Cerah-ceri ya kan?
ceria. Ya. Walaupun belum pada sarapan, tetap ceria. Itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Baik, saya ulangi lagi bahwa dampak ketika kita tekun berdoa. Pertama tadi, tercipta sebab kesatuan. Sehati saya pikir ada kebersamaan, tidak mementingkan diri. Kedua, mewartakan kasih Allah kepada orang lain dengan bersaksi dan mengatakan bahwa kita ada karena kasih karunia Tuhan. Ketiga, hidup peduli kepada orang lain. Ada kepedulian dengan orang lain, saling memperhatikan sehingga yang lainnya tidak berkurang.